kabar nih di rumah? Pasti luar biasa. Oke, masih ingat gak kalau misalnya kakak tanya apa kabar? Jawabannya apa? Oke, jawabannya luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Coba ya, coba kakak tanya. Apa kabar? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yuk kita mau mulai sekolah minggu kita hari ini ya. Kita mau sama-sama teduhkan hati kita. Kita mau berdoa. Ikutin doa kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kalau kami masih boleh masih boleh beribadah beribadah kepadamu. kepadamu. Tuhan, Tuhan, kami tahu kami tahu dimanapun dimanapun kami berada, kami berada, Engkau Engkau selalu selalu menyertai kami. menyertai kami. Tuhan, Tuhan, hari ini hari ini kami mau kami mau memuji, memuji, menyembah menyembah Engkau Engkau dengan segenap hati kami. dengan segenap hati kami. Tuhan, Tuhan, biar sungguh biar sungguh hari ini hari ini kami kami bisa ketemu sama Engkau, bisa ketemu sama Engkau, bisa menikmati hadirat-Mu bisa menikmati hadirat-Mu meskipun kami di rumah. meskipun kami di rumah. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami siap menyembah-Mu. Kami siap menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan kami Yesus, sudah berdoa, kami sudah kami berdoa, mengucap syukur. kami mengucap syukur. Haleluya, Haleluya. amin. Amin. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita, yuk kita mau sembah Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa
sungguh bilang sama Tuhan, Kau sungguh baik. Besar sungguh kasih setiamu, Amin. nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sama-sama angkat tangan kita yuk. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama sembah Tuhan yuk adik-adik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yuk. Benar sungguh Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau sekolah minggu dengan sukacita Tuhan. Dengan semangat kami mau lompat, kami mau menari buat Tuhan. Yang siap sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik di rumah, siapa yang semangat? Coba angkat tangannya. Wih, oke. Kita mau puji Tuhan dengan musik. Kita tes dulu ya. Coba adik-adik tahu nggak suaranya piano itu kayak gimana? Nah kita kasih contoh. Coba Kak suara piano Kak. Ting 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 ya. Kita setuju ya suara piano. Ting ting ting. Oke. Kalau suara drum, coba kita mau tes. Dung 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 dung. Ces, ada nggak ces ya? Dung 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 ces. Oke, kita mau puji Tuhan dengan musik ya. Adik-adik di rumah harus ikutin gaya kakak, harus ikutin suara kakak. Oke, kalau misalnya piano kita mau nyanyi sambil main pianonya kayak gini ya Kak Angel ya. Nah, kalau main drum kita mau puji Tuhannya sambil Oke, semua harus ikutin kakak ya. Yuk kita puji Tuhan yuk. Semuanya goyang kiri goyang kanan dulu. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Siap-siap pakai piano ya. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan siapin pianonya. Ting 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 ting
Sekarang dengan drum. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan drum. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan drum. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan siap-siap drumnya ya. Sekali lagi ya dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan piano. Siapin pianonya. Ting tering ting 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 ting. Dengan drum sekali lagi. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan drum. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan drum. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siap-siap drumnya ya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat adik-adik? Oke, lagu selanjutnya adalah lagu Yesus Pokok. Masih pada ingat gak nih lagu-lagunya sama gerakannya? Kakak butuh bantuan Kafrina nih untuk membuat lagu, untuk membuat gerakan lagu dari Yesus Pokok. Mari kita coba. Goyang Kak. Adik-adik bangkit berdiri ya. Yesus pokok dan kitalah caranya di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan
tes nih lompatnya kalian setinggi apa sih? Oke? Kalau kakak sorakan haleluya, kalian lompat 3 kali. Haleluya 3 kali, oke? Oke. Oke, ayo kita coba kak. Kita sorakan haleluya, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo, siapa di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Kalau cinta, yuk kita nyanyi lagu ini. Dengan gaya ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya adik-adik. Adik-adik nyanyi di rumah ya. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sambil sorakan haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya di sini kalau Tuhan itu Allah yang besar, Allah yang ada di mana-mana? Ayo coba lambaikan tangannya. Coba sambil bilang di komen, amin. Oke, kita masih mau puji Tuhan. Sekarang harus pakai gerakan harus semangat. Yuk, Tuhan Allah di tengah kita. Goyang kiri, goyang kanan ya. Jangan lupa gerakannya ya adik-adik ya. Katakan, Tuhan Allah di tengah kita besar, yang besar. besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan suka cita. Dia mengasihi Dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. yang besar ya. Sebelah sini dulu. Sama-sama lompat ya. Besar. Katakan, Tuhan Allah di tengah kita besar. lebih besar. Besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan Kasih lihat sukacitanya. cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Lebih besar. Sebelah sini dulu. Sama-sama lompat ya. Besar. Coba sekarang dari awal tapi adik-adik sendiri ya. Tuhan Allah lebih besar. Kasih lihat sukacitanya. Yang besar ya. Sebelah sini dulu. Sama-sama katakan besar. Besar.
adik-adik? Belum ya? Oke. Kakak yakin dan percaya kalau kalian memuji Tuhan dengan penuh semangat, pasti kalian menyembah Tuhan juga dengan penuh semangat. Amin. Oke, yuk adik-adik kita siapkan hati kita untuk masuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Yuk adik-adik, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini, buat hari ini, buat sukacita, buat sukacita, buat kebaikan Tuhan. buat kebaikan Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. memuji Tuhan. Tuhan, Tuhan, kalau sebentar kalau sebentar kami mau kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, berbicara ya Tuhan. berbicara ya Tuhan. Sebelumnya Tuhan, Sebelumnya Tuhan, kami mau angkat kami mau angkat penyembahan kami. penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dari awal yuk adik-adik. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi yuk adik-adik. Dari awal kita katakan, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini, buat hari ini, buat ibadah hari ini Tuhan. ibadah hari ini. Kalau Tuhan. sebentar, Kalau kami mau sebentar, belajar Tuhan, kami mau belajar Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Ajari kami untuk berfokus untuk berfokus sama Tuhan. sama Tuhan. Berkati juga Berkati juga kakak-kakak kakak-kakak
yang akan menyampaikan firman-Mu. menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat mendengarkan firman. Shalom adik-adik. Kakak senang sekali melihat anak-anak sekolah minggu GBI Tanjung Duren tetap semangat ikut ibadah sekolah minggu hari ini. Sekalipun kita semua ada di rumah masing-masing. Nah, yang semangat, ayo sama-sama katakan yes, yes, yes. Kurang kenceng, satu kali lagi. Yes, yes, yes. Nah, good. Nah, hari ini kakak mau cerita firman Tuhan buat adik-adik semua. Nah, ayo sama-sama kita siapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh dengar firman Tuhannya. Kakak percaya sekalipun adik-adik ada di rumah, Tuhan Yesus tetap ada buat kita semua dan memberkati kita dengan firman-Nya. Nah, yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang sudah Tuhan jadikan. Hari ini kami mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Berbicara ya Tuhan atas setiap kami. Roh Kudus, urapi kami semua. Urapi Kak Christian. Urapi Papa Mama kami. Urapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kakak mau cerita firman Tuhan buat adik-adik dengan tema Be a Prayer Warrior. Menjadi pasukan doanya Tuhan Yesus. Siapa yang mau jadi pasukan doanya Tuhan Yesus? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Lambaikan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Kakak senang sekali adik-adik mau jadi pasukan doanya Tuhan Yesus. Nah, yuk kita lihat ayat firman Tuhannya buat kita semua. Nah, Yesaya 60 ayat yang ke-1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, ikutin kakak yuk gerakannya sambil bacanya. Yuk sama-sama bilang begini. Bangkitlah, menjadi teranglah. Nah, ulang lagi. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sekali lagi. Bangkitlah, menjadi teranglah. Oh, haleluya. Adik-adik semuanya bisa ikutin. Nah, firman Tuhan katakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Next Kak, kita lihat slide berikutnya. Ini yang Tuhan Yesus mau. Kita harus bangkit dan menjadi terang bagi bangsa kita Indonesia. Slide yang berikutnya. Nah, Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kita lihat slide yang berikutnya. Nah, lihat nih adik-adik. Ternyata nih hari-hari ini roh jahat, iblis ingin menguasai bumi. Next, bukan cuma bumi, tapi roh jahat, si jahat nih juga ingin menguasai Indonesia, menguasai bangsa kita, menguasai Jakarta. Apa yang iblis sedang kerjakan hari-hari ini atas bangsa-bangsa dan atas Indonesia? Kita lihat lagi. Lihat. Nah, Yesaya 60 ayat yang ke-2a. Tadi firmannya sekarang dilanjutkan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa.
Adik-adik, kakak mau kasih tahu, hari-hari ini iblis sedang memberikan kegelapan atas bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita Indonesia. Bukan cuma kegelapan, tapi kekelaman. Kakak mau kasih tahu buat adik-adik, gelap itu nggak enak. Gelap itu lambangnya iblis. Yuk kita lihat lagi nih. Apa sih kegelapannya? Nah, ini dia. Hari-hari ini iblis lagi memberikan kegelapan atas bangsa-bangsa. Lewat apa? Lewat virus, penyakit, COVID-19. Lewat wabah, virus, corona, COVID-19. Adik-adik tahu, kita semua udah tahu hari-hari ini di mana-mana sedang ada virus corona COVID-19. Dan gara-gara virus corona COVID-19 ini, kita semua mengalami kesusahan demi kesusahan. Kita semuanya tidak ada yang bisa lagi bebas untuk keluar rumah. Adik-adik, sekolah sekarang nggak bisa pergi ke sekolah. Sekolahnya sekarang sementara di rumah. Kita nggak bisa lagi ketemu sama teman-teman di rumah, di luar rumah. Teman-teman main, teman-teman ngeles. Semuanya dibatasi gara-gara virus corona COVID-19. Papa mama gak bisa lagi bekerja di kantor, tapi bekerjanya di rumah. Sampai-sampai kita juga gak bisa lagi ibadah ke gereja, datang ke gereja. Dan sementara kita harus ibadah di rumah karena COVID-19. Bahkan virus COVID-19 ini membuat banyak korban jiwa berjatuhan. Banyak yang meninggal. Nah, kita lihat lagi nih kegelapannya. Nah, ternyata virus corona COVID-19 ini juga mempengaruhi kondisi ekonomi yang ada. Ekonomi di bangsa-bangsa, termasuk ekonomi di Indonesia, sedang hancur, jatuh karena dampak virus corona COVID-19 ini. Akibatnya apa? Terjadi nih yang namanya PHK besar-besaran. Apa sih itu PHK? Pemutusan hubungan kerja. Kantor-kantor banyak yang ditutup, usaha-usaha banyak yang ditutup, mengalami kerugian, pemasukannya tidak ada, tapi pengeluarannya besar. Dan kakak sedih. Banyak kakak dapat kabar di mana-mana sekarang terjadi yang namanya PHK. Papanya diberhentikan kerja, papanya dirumahkan sementara dan gak dapat uang, gak dapat gaji. Akibatnya apa? Keuangannya terbatas di rumah. Akhirnya apa? Gak bisa lagi makan makanan yang berlimpah. Slide berikutnya kita lihat lagi. Nih, lihat di gambarnya nih. Terjadi yang namanya PHK di mana-mana. Sangat menyedihkan. Slide berikutnya. Lihat, kita dengar kabar, dapat berita. Banyak orang bahkan karena dampak ekonomi dari corona ini tidak lagi bisa makan dengan kenyang. Tidak lagi bisa makan dengan kenyang. Bahkan tidak bisa makan. Karena nggak ada uang, karena ekonominya susah. Next. Nah, siapa di belakang ini semua? Kita harus sadar. Next, Kak, kita lihat. Lihat gambar siapa ini? Nah, betul.
Ternyata di balik ini semua kerjaannya roh-roh jahat di udara. Siapa itu roh jahat di udara? Kita lihat lagi, Kak. Siapa? Iblis. Ternyata ini kerjaannya iblis. Iblis yang bikin virus corona COVID-19 menyebar di semua negara, termasuk di Indonesia. Iblis yang bikin keadaan hari-hari ini jadi susah. Next, Kak, kita lihat. Nah, apa nih kata Tuhan untuk kita lakukan? Slide berikutnya, Kak, klik, Kak. Nah, kita lihat Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, sama-sama katakan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Next, Kak. Menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terus kita lihat lagi ayat yang kedua, Efesus 6 ayat yang ke-18. Slide berikutnya, Kak. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Adik-adik yang Tuhan Yesus mau hari-hari ini, adik-adik harus bangkit. Bangkit untuk apa? Bangkit untuk berdoa. Kita lihat lagi slide berikutnya. Slide berikutnya lagi kita lihat. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita lihat lagi nih, apa sih yang Tuhan mau? Next, kita lihat, oh ini yang Tuhan mau. Tuhan ingin bangkitkan tentara doa, pujian, penyembahan. Siapa itu tentara doa, pujian, penyembahan? Yaitu adik-adik semua. Kita semua yang sedang dibangkitkan Tuhan. Untuk apa tentara doa, pujian, penyembahan dibangkitkan? Untuk mengusir kegelapan. Next, Kak, kita lihat lagi. Yang pertama, untuk kita bisa jadi tentara doa, pujian, penyembahan, yang nomor 1, kita harus lebih dulu bertobat sungguh-sungguh. Sama-sama bilang bertobat. Sekali lagi bilang bertobat. Nah, kalau adik-adik mau dipakai Tuhan Yesus jadi tentara doa, pujian, dan penyembahan yang mengusir kegelapan di Indonesia, nomor 1, adik-adik harus hidup bertobat sungguh-sungguh. Kalau ada salah, kalau ada dosa, kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena anak-anak yang masih suka nakal, anak-anak yang masih suka lawan papa mama, anak-anak yang masih suka berbohong, tidak akan bisa jadi tentaranya Tuhan. Doanya nggak akan didengar Tuhan. Kenapa? Karena masih suka buat nakal. Di rumah masih suka lawan mama papa, lawan mami papi. Kalau disuruh suka nembak-nembakin mama papanya. Kalau dipanggil suka tembakin mama papanya. Kalau dipanggil dede, tar. Jawabnya entar. Dede belajar, tar. Dede makan, tar. Dede mandi, tar. Tar terus. Mama papanya ditembak-tembakin. Ayo, siapa di sini yang suka jawabnya entar. Nah, jujur. Sama-sama kita bilang bertobat.
Nah, bertobat minta ampun sama Tuhan. Dan jangan lakukan lagi. Siapa yang mau dipakai Tuhan Yesus jadi tentaranya Tuhan? Puji Tuhan. Turunkan tangannya. Sekarang kakak tanya lagi. Siapa yang mau hidup bertobat sungguh-sungguh? Puji Tuhan. Haleluya. Turunkan tangannya. Nah, lalu yang berikutnya kita lihat. Nah, ada kuasa di dalam doa. Alkitab bilang doa orang benar besar kuasanya. Sama-sama ikuti kakak. Doa orang benar besar kuasanya. Nah, kita lihat kuasa apa dalam doa yang bekerja. Kita lihat nih gambarnya nih. Waktu orang-orang berdoa, anak-anak Tuhan berdoa sungguh-sungguh dengan hatinya, maka terjadi peperangan di udara. Siapa yang berperang? Malaikatnya Tuhan berperang. Mengalahkan si iblis, mengalahkan si setan, mengalahkan virus-virus penyakit. Tapi kalau kita nggak berdoa, kita diam, mulut kita tahan, maka nggak ada yang berperang di udara. Tapi kalau adik-adik semua bersatu hati, berdoa, memuji, menyembah Tuhan di alam rohani yang gak kelihatan, sedang terjadi peperangan antara malaikat Tuhan dengan iblis. Dan kakak percaya yang menang pasti malaikatnya Tuhan, karena ada kuasa dari Tuhan Yesus. Siapa yang mau berdoa? Sekali lagi angkat tangannya. Berdoa buat Indonesia. Berdoa untuk virus corona supaya disingkirkan di Indonesia. Berdoa supaya tidak ada lagi penyebaran virus corona di Indonesia. Kakak percaya di dalam doa ada kuasa Tuhan bekerja. Doakan supaya tidak ada lagi korban yang berjatuhan di dalam virus corona ini. Kakak percaya adik-adik pasti dipakai Tuhan. Lalu yang selanjutnya kita lihat ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Kita lihat lagi kuasa apa yang terjadi? Ada terobosan. Ada kuasa dalam mulut kita, perkataan kita. Waktu kita menyembah Tuhan, maka pintu yang tertutup menjadi terbuka. Waktu kita menyembah Tuhan, maka apa yang terikat menjadi terlepas. Kakak percaya waktu kita banyak memuji menyembah Tuhan, ada kuasa di perkataan kita, di lidah bibir kita. Maka apa yang terjadi? Pintu mujizat Tuhan dibukakan. Orang-orang yang sakit disembuhkan. Waktu kita berdoa memuji menyembah Tuhan, kakak percaya ikatan-ikatan dilepaskan. Ikatan penyakit, ikatan dosa, ikatan kuasa jahat dilepaskan. Karena ada kuasa dari mulut setiap kita. Next kita lihat lagi. Matius 7 ayat yang ke-7 Tuhan Yesus ajarin kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Adik-adik, kalau kita berdoa, kita harus setia berdoa. Nggak boleh cuma 1-2 kali, tapi harus terus-menerus berdoa. Seperti orang yang ketuk pintu. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Kakak percaya orang kalau ketuk pintu, nggak mungkin 1-2 kali, tapi terus-terusan. Sampai kapan? Sampai pintunya terbuka. Begitupun adik-adik di rumah harus setia berdoa. Karena waktu kita berdoa, kita sedang minta sama Tuhan. Waktu kita berdoa, kita sedang mencari Tuhan. Waktu kita berdoa, kita sedang mengetuk pintu hati Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab doa kita. Next, Kak, kita lihat lagi. Dan apa yang terjadi waktu kita dibangkitkan Tuhan. Jadi pasukan doa, pujian, penyembahan. Maka kita akan mengubah kegelapan menjadi terangnya Tuhan. Maka kakak percaya
Waktu ada banyak anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing berdoa, memuji, menyembah Tuhan, maka kegelapan di Indonesia disingkirkan Tuhan. Maka yang hadir adalah terang Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan Tuhan, mujizat Tuhan. Itu yang akan terjadi. Nah, hari ini sekali lagi kakak mau tanya sama adik-adik, siapa yang mau dipakai Tuhan jadi pasukan doanya Tuhan Yesus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Bagus, pinter. Ayo kakak mau berdoa buat adik-adik. Tetap angkat tangannya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu pagi ini. Tuhan, kami diingatkan bahwa kami akan dibangkitkan Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa kami. Tuhan, bangkitkan setiap kami ya menjadi tentara doanya Tuhan Yesus. Kami mau dipakai Tuhan jadi tentara doanya Tuhan untuk mendoakan Indonesia, untuk mengusir kegelapan dari Indonesia, supaya virus corona, COVID-19, sakit penyakit pergi dari bangsa kami Indonesia. Supaya Indonesia disembuhkan, supaya Indonesia dipulihkan. Tuhan Yesus, kami sayang Indonesia. Tuhan, ingatkan kami terus ya, untuk kami tetap setia berdoa di rumah kami masing-masing. Setiap malam sebelum kami bobo, sebelum kami tidur, kami mau terus berdoa. Kami mau setia berdoa buat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati papa mama kami, berkati kakak adik kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati juga pendeta, gembala di gereja kami, berkati semua yang ada ya Tuhan. Terima kasih, kami semuanya dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita angkat tangannya yuk sama-sama tinggi-tinggi. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Yuk, kiranya damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, sukacita, kasih, pengharapan yang turun atas kita semua melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Little Warrior. Pasti sudah gak sabar ya nungguin pengumuman Easter Challenge kita. Tanpa berlama-lama, berikut pemenang Easter Challenge tahun ini. Selamat buat kalian yang menjadi juara. Buat yang belum juara, jangan berkecil hati ya. Kalian semua hebat-hebat. Sampai jumpa di challenge berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.